Mulia kepada Dewan Hakim yang akan mengadili saya dengan seadil-adil mungkin. Hadirin kaum muslimin sidang talabah yang dimuliakan Allah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan yang lain, sehingga dengan demikian tergugahlah hati Al-Fakir ingin menyampaikan syarhan singkat yang bertema kemuliaan bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin dan hakim yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui, bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan yang lain. Dan ada satu kewajiban bagi kita, yaitu puasa. Sebagai kita ketahui, puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baik amal kebaikan. Dan puasa Ramadan adalah puasa yang tertinggi dan wajib hukumnya bagi setiap muslim. Allah menyatakan amalan puasa untuknya dan dia langsung yang memberi balasan yang berlipat-lipat. Dikhususkan dengan pintu syurga dan dipanggil orang-orang yang berpuasa untuk masuk ke dalamnya. Tidak memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadirin kaum muslimin Dewan Hakim yang saya muliakan, keutamaan puasa Ramadan sangatlah banyak yang dikhabarkan dalam Al-Quran dan hadis. Di antara keutamaan tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa puasa Ramadan juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin kaum muslimin Dewan Hakim yang saya muliakan, jikalau puasa bukan amalan yang anggun, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita. Artinya bukan pada bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin Dewan Hakim yang saya muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, puasa sebab diampuni dosa-dosa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan iman dan pengharapan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Iman maksudnya beriman kepada Allah dan rida atas kewajiban berpuasa, serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan. Hadirin kaum muslimin Dewan Hakim yang mulia, itu yang kedua. Yang ketiga, pahala puasa tidak terikat dengan jumlah yang tertentu, akan tetapi diberikan kepada orang-orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amalan anak Adam untuknya, dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan 10 kali. Kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa,
karena amalan puasa untukku dan aku akan membalasnya dikarenakan meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang saya muliakan, itu yang ketiga. Yang keempat, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga, dan kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan diri dari nafsu lapar dahaga sehari penuh. Itu yang keempat. Yang kelima, puasa memberi syafaat bagi seorang hamba yang mau mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberi syafaat bagi seseorang hamba di akhirat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari akhirat. Puasa berkata, wahai Rabbi, aku telah menahan dirinya dari nafsu lapar sehari penuh, maka berilah syafaat. Al-Quran juga berkata, aku telah menahan dirinya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat. Itulah 5 keutamaan puasa Ramadan. Dan masih banyak lagi yang bersangkutan dengan amalan-amalan puasa. Dengan diwajibkan amalan-amalan tersebut bukan saja memberi pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba yang taat dan rida atas keputusannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang dapat cocok kesimpulan, puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, pahala puasa sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, pahala puasa tidak terikat dengan jumlah yang tertentu, akan tetapi diberikan kepada orang-orang yang mau mengamalkannya. Yang keempat, ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah di akhirat. Dan yang kelima, puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Kehormatan yang dapat ulung Tuhan sampaikan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.